produksi film horor gitu, karena memang sebetulnya dari Visinema sendiri tidak pernah mengkotak-kotakan genre gitu, karena memang Visinema adalah film studio dan memang salah satu visi dari Visinema sendiri itu adalah ingin menceritakan cerita yang dekat dengan kehidupan kita gitu ya, dan menceritakannya melalui media film sehingga teman-teman juga bisa menikmati tayangan ini sebagai sebuah hiburan tapi juga penuh makna. Nah, di film Wanita Ahli Neraka ini juga memang salah satu yang kenapa Visinema akhirnya tertarik sekali gitu ya. Waktu itu sempat ngobrol juga sama Mbak Lele dan idenya memang original, datangnya dari penulis kita gitu ya, Mbak Lele gitu, Lele Laila. Jadi pertama kali Lele cerita gitu ya tentang ide ini memang dari awal secara story sudah kuat banget gitu. Story-nya udah kuat banget, judulnya juga sangat provoke gitu ya. Sesuatu yang kita merasa bahwa wah ini menarik banget untuk jadi sebuah film horor gitu. Dan memang salah satu basic dari kekuatannya Visinema adalah Visinema itu selalu berhasil menciptakan film-film drama yang sangat mengena dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Begitupun dengan horor gitu. Jadi sekalipun ini film horor gitu ya, penuh ketegangan, banyak aksi yang ditampilkan, banyak ketakutan yang kita hadirkan gitu ya, dengan performa acting pemain yang sangat memukau sekali gitu ya. Saya happy banget sama teman-teman pemain yang ada di sini. Thank you so much sudah mau bergabung di Wanita Ahli Neraka. Jadi setiap cerita dari setiap film-film Visinema yang paling penting itu adalah memang dramanya kuat gitu ya. Ceritanya mengalir dengan sangat mudah untuk dinikmati dan dipahami, tapi tentunya karena ini film horor, kita akan menyuguhkan keseraman, ketakutan, kengerian yang nanti teman-teman bisa dapatkan di dalam filmnya. Siap, itu dia. Marilla, menariknya juga di sini selain ada Mbak Lena sebagai penulis, tapi kita juga punya Bang Eca sebagai sutradara kan gitu. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Gak bosan ya? Semoga gak bosan ya. Bismillah, jadi itu tuh pertama, jadi sebenarnya udah sempat ada di otak aku beberapa kali gitu, karena setiap scroll TikTok, sosial media gitu ada beberapa konten yang kemudian aku menemukan konten-konten yang kayak banyak loh, lebih banyak wanita yang di neraka dibandingkan laki-laki gitu. Terus habis itu ada satu hadis kan, kenapa ditanya ya Rasulullah, kenapa lebih banyak wanita di neraka dibandingkan laki-laki, karena kekufurannya terhadap suami gitu. Nah, tapi di saat yang bersamaan konten itu bersamaan dengan konten lain juga, di mana ada banyak perempuan yang tidak berdaya di dalam rumah, di mana ada kekerasan dalam rumah tangga di situ gitu, atau kayak bertemu dengan laki-laki yang salah di kehidupannya. Terus aku bertanya, ya Allah, sebenarnya gimana kalau misalnya saya niat, dan perempuan-perempuan lain itu saya yakin sekali niat menikah adalah kemudian untuk surga, mendapatkan surga dan menghindari neraka itu. Tapi gimana kalau kita ketemu sama penghuni neraka yang kita nikahin gitu. Jadi kayak gimana kalau kita bertemu sama seseorang yang menyeramkan. Nah, dari situlah ide Wanita Ahli Neraka dimulai itu. Jadi kayak di situ terus aku mikir, kayak aku baca lagi tentang Wanita Ahli Neraka, terus aku tanya sama orang tua aku, sama bapakku, Abi kenapa disebutnya ahli gitu. Terus bapakku menjelaskan bahwa ahli itu kan ahlul kan, ada Ustadz Alfi nanti kalau salah. Karena kayak kita di sini ada Ustadz langsung. Ya, jadi ada Ustadz langsung, jadi kalau salah begini. Jadi kayak ahli itu kan penghuni gitu kan, makanya kenapa disebut wanita ahli neraka, karena wanita penghuni neraka. Tapi so aku bilang kayak, tapi kan ahli juga bisa dibilang kayak misalnya oh dia ahli terhadap bidang A gitu. Ahli kan juga bisa kompeten gitu kan. Terus bapakku ngomong yang nanti ada di salah satu dialog kan, dia bilang, kalau gitu terserah Teteh, manggil aku Teh. Kalau gitu terserah Teteh lah. Kamu mau jadi jagoan yang bisa menghadapi neraka atau mau jadi penghuni neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang. Aku Febi Rastanti. Di sini aku berperan sebagai Farah. Kalau aku pertama kali kenapa mau, pertama emang film horor tuh challenge baru buat aku, karena aku belum pernah main film horor sebelumnya. Ini horor pertama kamu ya? Wah, tepuk tangan dong untuk Febi Rastanti. Iya, jadi karena aku belum pernah sebelumnya, aku merasa tertantang pengen coba. Apalagi pas ditawarin juga
Judulnya sangat provokatif, bikin aku pengen tahu apa sih sebenarnya isi dalam ceritanya. Terus baca sinopsisnya, baca background karakternya, dan juga baca full ceritanya. Aku makin tertarik lagi untuk join bareng di Wanita Ahli Neraka karena isu yang diangkat tuh benar-benar terjadi saat ini sih, dan menggambarkan, maksudnya karakter developmentnya Farah juga kelihatan gitu loh, bahwa ya kelihatan bahwa korban tuh ada self esteemnya jatuh, gimana dia diserang self esteemnya, nggak cuma mungkin kalau misalnya dia abuse kayak mentally, physically dan lain-lain, tapi self esteem juga dia jatuh juga. Terus tapi dalam perjalanannya gimana dia bisa tetap tangguh, bangkit, dan melawan apapun itu yang salah dalam rumah tangganya gitu. Berarti kalau tadi kita lihat dari trailernya, itu kan banyak banget adegan-adegan intens. Nah, untuk Feby sendiri gimana persiapannya secara fisik, mental gitu, Feb? Iya, kebetulan aku ngelakuin stunnya semuanya sendiri. Wah, keren. Nggak ada. Jadi sebenarnya udah disiapin sih sama Karibla. Cuma disiapin body double. Disiapin body double. Wow. Terus latihannya bareng sama aku. Terus ternyata pas dia bagusan aku. Jadi kayak gitu biasa. Bagusan dulu. Ya ini bentuk totalitas. Self-claim lagi. Self-claim. Tapi beneran. Soalnya kebetulan dan aku seksi. Iya. Terus kayak yaudah Feby aja sekalian. Terus aku ngerasa juga, why not? Yes. Kayak at the same time aku akan membuat proses syutingnya akan lebih mudah juga kan. Kalau misalnya aku yang melakukan stunnya sendiri, pasti kan dari segi teknis juga kalau ada body double itu akan berpengaruh, kayak maksudnya editingnya nggak akan semudah kalau aku yang melakukan sendiri. Berarti Feby meringankan kerja produser, sutradara, editor, semua. Sama budget ya, sama budget nggak usah bayar body double. Oke. Jadi ini totalitas seorang Feby Rastanti melakukan semua adegan intensnya sendiri ya. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Feby Rastanti. Terus gimana nge-build chemistry bersama dengan Bang Oka di sini sebagai suami istri ya tadi? Iya. Jujur kan aku sendiri belum berumah tangga, jadi aku agak untungnya ceritanya kan di sini baru berumah tangga, jadinya untuk pendalaman karakter sebagai seorang istri itu nggak yang harus gimana-gimana banget, karena emang Farahnya sendiri juga masih mencari gimana sih jadi istri yang baik seperti apa gitu. Tapi kalau bangun chemistry-nya sama Kak Oka sendiri, untungnya Kak Oka tuh jiwanya muda sekali ya. Jadi kalau ngobrol sama Bang Oks, ngobrol sama aku, contohnya maunya banyak Kak kan. Kalau ngobrol sama aku, ngobrol sama Cila, itu kita beneran masih nyambung banget. Berasa seumuran ya. Oka, ini gimana berperan sebagai wahwab seperti apa sih, karakter yang seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media suami idaman kah dari wanita-wanita yang akan nonton nanti? Silakan. Selamat siang semuanya, apa kabar? Ya, ini film horor yang mungkin udah ke berapa ya? Udah banyak enggak, maksudnya kan genrenya lagi bahasa-bahasanya, jadi mau nggak mau kan. Oh iya. Selain itu juga harus nabung. Emang bener, jawaban aku tuh hampir mirip banget sama Feby. Judulnya sangat provokatif, Wanita Ahli Neraka. Pengen tahu isu yang pengen diangkat ke permukaan itu seperti apa. Pertama kali dapat tawaran ini ditelepon langsung sama Eca, dikasih unjuk premis, habis itu langsung dikirim skrip, dibaca. Itu yang ada di kepala aku. Yang pertama tuh, wow, ini benar-benar temanya sangat berbeda. Mungkin tadi buat teman-teman wartawan, kalau nonton di trailer itu kalimat-kalimatnya Wahab itu sebetulnya dia lagi ngomong sama siapa.
Dia pingin wanita yang seperti A, dia pingin wanita istri yang seperti B. Itu dia lagi ngomong sama siapa sih? Sebenarnya Wahab itu yang bikin saya tertarik ya. Karakter ini adalah seseorang yang sedang menjalani proses pilkada. Oh, momennya luar biasa nih. Pas nih. Calon bupati, iya. Maaf, ini udah itu beda. Jadi yang bikin saya tertarik itu adalah pertama, belum pernah main karakter seperti itu yang sedang mengalami proses naik jadi bupati gitu ya. Tapi ketika dia menginginkan seseorang pendamping, itu tujuannya adalah untuk mencukupi rasa haus batinnya dia, menyempurnakan agama, atau hanya sekedar image, ingin menunjukkan sempurnanya dia secara image di depan halayak banyak gitu. Jadi banyak sekali layer-layer yang aku ngerasa tertantang banget untuk menunjukkan seperti apa sih karakter sebenarnya Wahab itu di kebanyakan itu. Iya itu, dan itu sih akhirnya jadi ngerasa wow, ini sangat multidimensional banget karakternya. Ya sebenarnya kalau Bang Angga sendiri kelihatannya di sini nanti setelah teman-teman nanti di 14 November menonton akan dapat sudut pandang apa kalau dari sisinya Wahab? Benar. Ini kali dimaksud sama Feby nih, jokesnya nih bisa masuk ke semuanya, gitu ya. Makanya pas bonding gampang ya. Masuk. Lagi ngejok itu. Iya lagi ngejok. Lagi joke. Akan dapat sudut pandang dari Wahab, nantinya akan dapat kayak gini nih, kesan seperti apa sih yang ditampilkan setelah menonton nanti. Kalau boleh dibocorkan, kalau belum nanti berarti. Ya nanti aja deh. Jadi aman. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Mbak Lene Laila. Mbak, apakah ada karakter yang memiliki makna atau simbolis tertentu dalam cerita? Itu aja sih. Terima kasih. Emang kalau ngeliat dari trailernya gimana? Nebaknya? Kayaknya sih ada sih. Wah. Poster trailer ada, mungkin boleh dijelasin Mbak Lene. Oke. Nebak-nebak nih. Terima kasih dari Kompas.com. Silakan Mbak Lene. Ada banyak. Jadi gitu, ada banyak tapi mungkin kita nggak bisa jelasin satu-satu ya biar penasaran tanggal 14 gitu. Cuman yang tadi udah di-spill dikit-dikit sama Wahab, sama Farah, sama Umi, sama Abi gitu. Kita kemudian penggambaran ini sebenarnya adalah rangkuman dari isu-isu yang kita juga lihat keseharian gitu. Maksudnya kayak ya tadi aku bilang gitu, aku bikin ini berawal dari aku sering buka TikTok gitu kan, sering buka ini dari sosial media. Nah akhirnya kayak aku karena sekarang kan gini, kayak kehidupan kita tuh dimudahkan dengan teknologi, jadi kita bisa melihat kehidupan orang lain tuh sedekat ini gitu kan. Nah terus sebagai filmmaker rasanya kalau kita kemudian menceritakan sesuatu yang jauh padahal yang dekat ini ada di samping kita, kenapa kita tidak menceritakan hal-hal yang dekat sekali gitu, karena itu yang justru akan berdampak lebih. Yes, jadi nanti gimana lengkapnya ada di tanggal 14 November. Ada tanggal 14 banyak hal-hal lucu. Dari Berita Nasional sebelumnya, Mbak Lena mungkin mengingat saya Bagas dulu pernah ajarin skrip UMN. Oh, muridnya Mbak Lena. Bangga sekali loh. Ini skrip Mbak. Oke, saya mau nanya untuk ada dua sebenarnya. Buat Pak Sutradara yaitu Mas Farishad, kenapa milih seorang Feby Rastanti? Karena ini pertama horornya film Mbak Feby, dan film terakhirnya tuh kontras banget ya sama ini gitu, dari karakter, dari judul dan genre gitu kan. Terus mau nanya juga buat ini sebenarnya tentang judul sih, karena kan belakangan ini judul film horor Indonesia tuh mirip-mirip gitu kan, bahkan ada yang tentang dosa gitu kan, ada yang bahkan ada yang neraka juga, bahkan kemarin ada yang ngomongin Siratul Mustaqim. Ya maksudnya yang membedakan judul ini sama horor-horor yang mirip itu mungkin boleh di-spill dikit kali ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi? Bagas. Bagas, terima kasih Bagas. Bang Eca mungkin yang pertama boleh silakan dijawab Bang Eca. Kenapa Feby Rastanti? Ya. Karena setelah saya lihat dari semuanya, dia yang paling pas mungkin. Asli banget tuh, dia paling pas memerankan karakter Farah di sini ada Feby Rastanti.
Fun fact, aku castingnya langsung disuruh adegan kesurupan. Beneran nggak ada basa-basi, kayak disuruh kesurupan. Aku kayak serius nggak sih aku disuruh kesurupan? Jadi kayak belum bahkan nggak diceritain background karakter apa segala macam, cuma dikasih skrip kesurupan. Aku kayak oke. Padahal itu masih draft 2 tuh. Sampai draft 15. Baru masih sampai 15 ya Bang. Jadi itu yang paling cocok dari yang semua casting adalah Feby Rastanti ya Bang Eca. Siap. Skenario-nya yang mana? Oh, sampai ingat skenario aja. Bukan ingat karakternya. Kata Bang Eca bagus nggak? Gue ingat skripnya yang mana dan proses memarahi lokal. Apa yang beda gitu kan, maksudnya kayak ketika kita ngomongin wanita ahli neraka, aku yakin pasti banyak banget yang merasa bahwa ini cerita tentang wanita yang kena azab gitu kan atau apa gitu. Nah sebenarnya kayak apa yang sangat membedakan kalau dari judul ya, maksudnya kita tahu bahwa ada banyak neraka-neraka di bioskop, neraka di bioskop ada banyak neraka di bioskop, ada banyak iblis yang diulang-ulang gitu kan, ada banyak setan yang diulang-ulang. Tapi ketika aku ngomongin wanita ahli neraka, salah satu yang kemudian saya janjikan adalah kalian yang mungkin merasa bahwa wanita ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang jahat atau perempuan-perempuan yang kufur gitu, kalian akan merasa miris karena habis itu ternyata dia adalah ahli, dia kompeten terhadap nerakanya. Jadi kayak di sini kita memainkan diksi sebenarnya, kayak apakah ahli itu adalah penghuni yang tadi aku bilang, apakah ternyata ahli itu adalah kita diajarkan untuk jagoan menghadapi neraka kita di dunia. Kalau soal batasan, aku beruntungnya kerjasama sama Visinema, sama Karida, terutama Karida dari awal selalu make sure aku tuh baik-baik aja, aku aman atau enggak, kayak Feby mau dilanjutin atau enggak, atau istirahat dulu sebentar mau atau enggak. Terus juga kru-kru di lokasi syuting, Om Eca, ada Astradanya, Karaya, bener-bener make sure Feby bisa melakukan ini dengan aman. Jadi belum bener dulu untuk kebutuhan adegan, tapi Feby harus aman dulu. Jadi bener atau enggak. Jadi mereka bener-bener, jadi aku tidak perlu memberikan batasan apapun, kayak Feby nggak mau ini, nggak mau itu, tapi untungnya aku bekerja sama dengan orang-orang yang sangat memanusiakan manusia, yang selalu memperhatikan kayak mood aku juga. Kadang akunya sendiri yang malah misalnya kayak kalau misalnya adegan stunt harus pakai semua pengaman, akunya sendiri yang kayak udahlah ini nggak usah ribet-ribet gitu, aku harus beneran kayak soalnya ada beberapa adegan yang kayak bisa deh nggak usah pakai pengaman, ribet deh kak. Itu aku beneran dimarahin, nggak bisa, harus gitu, malah digituin. Jadi aku berterima kasih dan bersyukur sekali sih. Yes, itu dia.